Hal apa yang paling menarik dari diri Tuhan yang sering kita expose sebagai orang Kristen? Menurut saya, kasih dan kuasanya. Ya, betul. Kasihnya yaitu melalui kesediaannya untuk mati di salib sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Dan kuasanya atas kebangkitannya dari antara orang mati. Sebelum kisah kebangkitan Yesus, memang pernah ada orang yang mati lalu bangkit. Misalnya, anak janda di Sarfat, anak perempuan Sunem, anak Yairus, anak janda di Nain, Lazarus. Bedanya adalah Yesus setelah bangkit, dia tidak mati lagi. Tapi ada satu hal lain dari diri Allah yang sering terlewat, yaitu tentang kedaulatannya. Kata ini sering menjadi kurang berarti oleh karena praktek kata tersebut yang tidak sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kedaulatan di tangan rakyat. Betulkah? Di atas kertas, ya, namun tidak dalam prakteknya. Kedaulatan dalam versi Alkitab memiliki makna yang sangat luas. Kalau dirangkum dari teks Ibrani dan Yunani, kedaulatan Allah berarti Allah adalah raja yang berhak dan berkuasa penuh, aktif mengendalikan, tidak tergantung pada kehendak manusia, dan tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Kedaulatan Allah bukan sekadar kemampuan, sekadar potensi, sekadar hak, tetapi pemerintahan yang nyata, kendali aktual, otoritas final. Tidak ada yang dapat memveto keputusannya. Mari kita lihat dari salah satu contoh di Alkitab tentang seorang yang tiba-tiba dipanggil namanya oleh Tuhan secara pribadi, yaitu Abram. Siapa dia? Tidak ada catatan istimewa padanya. Abram adalah anak Terah, tinggal di Ur Kasdim dan kemudian di Haran. Hidup dalam lingkungan penyembahan berhala. Kitab Yosua menyebut nenek moyang Israel, termasuk warga Terah, menyembah Allah yang lain. Jadi, secara rohani, Abram bukan contoh orang saleh yang sudah mencari Allah. Namun begitu, Allah memanggilnya. Inilah ucapan yang ia terima. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Siapakah dia? Belum ada prestasi apapun yang dia lakukan sehingga layak untuk menerima titah istimewa seperti itu. Panggilan ini bukanlah respon atas ketaatan Abram, melainkan justru awal dari ketaatannya. Kenapa harus Abram? Itulah yang namanya kedaulatan Allah. Dari satu panggilan pribadi sampai akhirnya menjadi satu identitas umat Israel melewati waktu lebih kurang 180 tahun. Dan selama kurun waktu itu, ia tidak selalu taat, sering gagal, penuh konflik keluarga, janji tampak tertunda. Namun, janji Allah tidak pernah berhenti berjalan. Nama Abram artinya Bapa yang mulia atau luhur. Kemudian Allah mengganti namanya menjadi Abraham yang berarti Bapa banyak bangsa. Perubahan nama ini terjadi sebelum Ishak lahir, sebelum janji terlihat, saat istrinya masih mandul secara biologis. Allah menamai berdasarkan janji, bukan kondisi. Abram tiba-tiba menerima panggilan Allah. Ada nabi-nabi, ada raja-raja. Para rasul menerima panggilan Yesus. Saudara dan saya juga dipanggil menurut panggilan kita masing-masing. Entah kapan awal panggilan itu. Sampai hari ini tidak selalu taat, sering gagal, penuh konflik keluarga, janji tampak tertunda. Namun, rencana Allah tidak pernah berhenti berjalan. Setiap orang yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Allah, itu menunjukkan dia adalah orang-orang pilihan yang telah menerima panggilan Allah. Demikianlah saudara dan saya telah menjadi orang pilihan untuk menerima anugerah Allah. Bukan hanya untuk diselamatkan, tapi untuk menjalankan rencananya bagi kerajaan dan kemuliaan namanya. Satu hari, saudara akan menyadari bahwa segala sesuatu
adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.